Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak banyak sekali karena jenengan belum sarapan dan insya Allah semua lagi menunggu sarapan. Yang pertama, alhamdulillah sebentar lagi kita memasuki bulan haji atau sudah masuk pada Dzulhijjah. Insya Allah santri PPATQ Hidayatul Quran, insya Allah kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, yaitu berkorban. Ada yang korbannya paling besar, korban hewan yang boleh untuk dikorbankan apa? Hewan apa? Onta. Paling besar adalah onta. Setelah onta ada sapi. Sapi itu dibagi bisa untuk 7 orang. Jadi misalkan 7 orang itu bisa membeli sapi 1. Kalau misalkan ada orang yang ingin berkorban kok tidak mampu beli sapi sendirian, boleh iuran menjadi 7 orang untuk membeli sapi. Karena besok orang yang berkorban itu akan dibawa oleh hewan korbannya menuju surga. Jadi yang dulu mungkin misalkan korban sapi, besok di surga sapinya itu akan menghampiri, menjemput orang yang telah berkorban untuk dimasukkan ke punggungnya dan diajak menuju pintu surga. Kalau misalkan yang datang itu adalah korban di dunia kambing, maka besok kambing juga akan datang menjemput orang yang berkorban. Nah, kambing itu dilihat, kan kambingnya kurus sementara yang berkorban besar. Misalkan yang besar Hilal, besok itu menjadi orang yang besar badannya, besar apanya. Lah itu nanti misalkan kok ada hewan kecil di dunia, tapi besok akan diberikan oleh Allah 10 kali lipat lebih besar, sehingga bisa masuk ke surga dengan gerakan yang cepat dan begitu lepas larinya untuk menuju surga. Kalau kita memang tidak mampu untuk berbuat baik seperti di bulan haji, melaksanakan ibadah haji, cukup kita berkorban. Kalau memang kita belum bisa berkorban, karena pahala korban luar biasa, setiap darah yang disembelihkan atau darah yang keluar ketika hewan disembelih, maka kemudian darah itu diperintah oleh Allah agar malaikat menimbangnya. Berapa sih jumlah darah yang keluar? Dan disuruh menghitung malaikat jumlah bulu-bulu yang ada di dalam hewan korban. Sebanyak itulah dosa-dosanya dia dan keluarganya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum korban tidak masalah. Kita nanti bisa merayakannya dengan banyak bertakbir pada malam Idul Adha. Sering bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Membesarkan nama Allah di malam Idul Adha. Dan di malam Idul Adha di bulan haji ini, jadilah seperti Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ismail? Nabi yang soleh, yang patuh terhadap orang tuanya. Bayangkan ketika Nabi Ismail usianya sekitar 7 atau 10 tahun, seusia jenengan semuanya. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih pada malam harinya. Pada saat itulah Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, wahai anakku, aku telah bermimpi oleh Allah, aku diperintah untuk menyembelihmu. Aku tidak tega, aku tidak kuat, dan aku merasa sedih. Terus apa yang kamu bayangkan wahai anakku, apakah perintah ini harus aku lakukan? Maka Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, dia mengatakan, Abah, Allah memerintahkan untuk apapun untuk diriku, aku bersedia dan untuk ikhlas. Jangankan aku disembelih,
Bahkan aku dipotong-potong sekalipun, kalau memang itu perintah Allah, maka aku akan ikhlas dan menerima dengan penuh kegembiraan. Bayangkan, orang tua punya anak masih kecil, suruh menyembelih anak, padahal 30 tahun Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, diberi oleh Allah usia 100 tahun, 70 tahun memohon anak, baru diberi anak, kemudian untuk diperintahkan sembelih. Subhanallah. Kemudian apa jawaban Nabi Ismail? Jawaban yang tidak masuk akal dan tidak disadari oleh orang tua. Betapa solehnya Nabi Ismail menerima perintah Allah. Agar apapun yang dilakukan karena perintah Allah, maka silahkan dilakukan. Masya Allah. Coba kalau kamu, wahai anakku, aku diperintah untuk menyembelih. Bapak mau menyembelih? Oh, tak sembelih sendiri sampai. Kan begitu. Karena anak yang tidak soleh, makanya bukan masalah baik dan tidaknya. Karena orang tua tidak memerintah kamu untuk disembelih, tapi disembelih nafsunya. Nafsu kita nakal disembelih agar kamu jadi anak yang pintar dan kamu jadi anak yang berakhlak baik. Nafsu kamu yang senang main-main disembelih agar hilang, agar kamu senang membaca Al-Quran. Nafsu kamu untuk menjadi anak yang nakal, tanganmu jahil, sering memukul, sering menghantam, sering memukul, menganiaya orang lain, anak lain, sering mengambil barangnya orang lain, na'udzubillah min dzalik, kamu dipotong nafsunya agar jangan sampai memakan sesuatu yang tidak baik seperti Nabiullah Ismail. Maka di bulan haji ini jadilah kalian seperti Nabi Ismail, yaitu berakhlak mulia. Yang nakal, hilangkan, hentikan kenakalan panjenengan. Yang sering membuli, yang sering memukul, yang sering menganiaya, sering mengambil barangnya orang lain, hentikan sebelum Allah menyembelih tangan-tangan yang kotor yang suka melakukan kesalahan itu. Ingat, kita mungkin tidak bisa berkorban, tetapi kita bisa melakukan amal ibadah yang baik seperti Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa artinya? Menjadi anak-anak yang soleh. Jadi jenengan ada di pesantren, taat peraturan, senang membaca Quran, hidup dengan penuh keistiqomahan, insya Allah itu adalah bagian dari kebaikan kita. Menjadi orang-orang yang seperti Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, Abi ucapkan terima kasih dan semoga insya Allah diterima oleh Allah sebagai korban yang makbulan. Itu saja dari Abi, semoga kita menjadikan anak-anak yang insya Allah dilindungi oleh Allah. Bareng-bareng baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammad.